Secret Ruins 62 Anak Chu Feng. Di luar pegunungan Kunlun, ruang retakan besar dan gelap, dan pada saat yang sama, api biru tipis disemprotkan keluar, sehingga makhluk-makhluk di daerah ini tidak kedinginan, jiwa bergerak, dan mereka tidak bisa membantu tetapi bergidik. Dengan keras, Qin Yuyin bergegas keluar. Dia mengenakan rok panjang dan menari di angin. Dia berburu dan menari, dan kurva kelangsingan dan sosok sempurna bergelombang dan indah. Ya Tuhan, itu Qin Xianxi. Dia keluar dari masalah dan hidup lebih dari sebulan. Ini keajaiban. Dewi paling terkenal di langit muncul kembali. Dia utuh, tampaknya kepala iblis dimakamkan di api penyucian Kunlun. Dia kembali dengan luar biasa. Ada banyak orang di daerah ini. Jelas, daerah Kunlun sangat hidup. Diduga akan ada pertemuan besar. Pada saat yang sangat dinantikan ini, Qin Yuyin muncul kembali di dunia. Dia tinggi dan anggun dan anggun, dengan kulit yang adil dan halus dan berkilau-berkilau. Ia memiliki rasio emas, yang jauh lebih kuat daripada yang disebut tubuh berkepala 9. Pada saat ini, dia tiba-tiba muncul kembali, rambut ungu yang dapat dilihat dalam cahaya, secara alami mencerai-beraikan, gelombang cahaya bergoyang, sepasang kalajengking di wajah putih, bersinar, hidung Kiong cukup naik, bibir merah lembab dan seksi. Setelah dia bergegas keluar, kakinya kosong, seperti peri limbo. Sekarang dia mengenakan gaun putih salju, yang sangat berdebu, seperti peri dingin, dan dia tak ada taranya. Saat ini, dia tidak memakai topeng, semua orang bisa melihat wajah tiada taraf yang bisa dia hancurkan. Seluruh orang itu sangat halus, dengan dunia roh dan roh. Boom! Di sini mendidih. Kemudian berita menyebar ke bintang-bintang, tetapi juga memicu gempa bumi besar, evolusi muda berbagai kelompok etnis di Qinghai, banyak orang terkejut, lalu menjerit dan bersorak. Bisa dibayangkan bahwa popularitas Qin Yuyin begitu tinggi sehingga dia layak mendapat gelar dan merupakan salah satu dewi paling mengharukan di dunia. Cepat, gerakan mata langit, tangkap pandangan dekat peri dinasti Qin, pahami detailnya, tolong ceritakan padanya tentang perjalanan api penyucian. Untuk sesaat, platform di langit, media antar bintang, sibuk, dan mereka semua ingin mendapatkan informasi langsung, berharap untuk mendekati keindahan yang menakjubkan ini. Qin Xiaoyin sangat beradaptasi dengan perasaan bulan bertabur bintang ini. Bahkan jika suasananya mengerikan, dia menggertakkan giginya. Setelah dia keluar dari masalah, dia segera menjadi cahaya dan cahaya, dengan suasana yang jelas, secara supernatural, tersembunyi. Sangat bagus. Pada saat ini, dia dengan tenang-tenang, masih menjadi dewi masa lalu, seluruh tubuh memancarkan cahaya suci, otot es dan tulang, membuat orang terlihat mengalahkan diri sendiri. Dunia luar merasa malu, dan berbagai orang di langit panas. Pada saat ini, mata orang yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada Qin Yuyin, dapat digambarkan sebagai perhatian dunia, semua memiliki kesan yang baik padanya, adalah pujian. Pada saat yang sama, di ruang api penyucian, Chu Feng mengutuk, situasinya semakin sulit, daerah ini penuh dengan api, tidak terbatas pada api biru, emas, perak, ungu, merah semua keluar, reinkarnasi nyata muncul dan mulai memurnikan ruang. Ketika gadis yang suka melamun keluar, bukankah seharusnya itu disebut peri suci lagi? Chu Feng, dia menebak situasi di luar. Dia memperkirakan bahwa jika hal-hal di sini tidak hilang, Qin Yuyin kemungkinan akan tetap menjadi dewi dari generasi muda alam semesta, masih dalam kemuliaan generasi, dan dapat berjalan dengan bangga di dunia. Faktanya, pada saat ini, dunia luar lebih hidup daripada yang dia bayangkan, dan bintang-bintang bergetar. Mereka semua melewati peri Qin, dan mereka suci dan cantik. Mereka adalah dewi bintang yang paling menakjubkan. Mungkin saja menjadi anakku, sialan, kamu harus pergi setelah ibadah. Chu Feng sedang dalam suasana hati yang buruk, di mana dia membisikkan dirinya sendiri dan melampiaskan kebenciannya. Pada akhirnya, Qin Yuyin berhasil melarikan diri sejak lahir, tetapi dia terjebak di sini. Dunia luar memang sedang menjalankan badai sang dewi, dan ada semakin banyak orang yang mengetahui berita itu. Bintang-bintang berbicara dengan panas, dan banyak orang membicarakannya. Setan Chu sudah mati, dan peri suci Qin kembali dengan bangga, ini menjadi berita terbesar, mengguncang bintang-bintang. Orang suci wanita dari mimpi tanah murni datang, dan pada awalnya masih sangat puas, menunjukkan senyum, memandangi keturunan Tao yang paling terkemuka di luar celah besar yang kosong. Namun, dia dengan cepat mengubah wajahnya dan ekspresinya stagnan. Oh, kamu, lepaskan aku. Paman Su, bagaimana kamu bisa memasuki ruang utama bumi? Mari kita bantu nenek moyang kuno surga, biarkan aku datang dengan benih spiritual yang kuat, bukan tubuh sejatiku. Meski begitu, mimpi kita telah membayar harga yang sangat besar untuk ini, kamu. Pada saat ini, santa wanita dari mimpi tanah murni menatap dinasti Qin, tidak bisa mengatakan apa-apa,
ada kejutan di kedalaman mata, dan ada kemarahan. Itu hampir meledak. Apa yang terjadi pada si Susu? Tanya Qin Yuyin, bahkan jika suasana hatinya sedang buruk. Tetapi pada saat ini wajah Suci juga sangat lembut, senyum manis. Di bawah kerahmu, ada memar di dada, itu adalah jejak apa? Pada saat ini, Santa dari mimpi tanah murni luar biasa ganas, dan sangat patah hati. Tubuh Qin Yuyin kaku, dia tahu, ditemukan oleh Paman Suci. Apakah anak itu masih hidup? Orang suci dari mimpi tanah murni diam-diam menggunakan suara roh untuk secara langsung bertanya. Dia tidak melarikan diri, jawab Qin Xiaoyin. Itu bagus, dia sudah mati, sekarang apinya meletus, dan semua orang yang masuk akan mati. Orang bijak dari mimpi itu mengangguk, tetapi kemarahan dalam hatinya tidak berkurang. Benci angin, aku benar-benar ingin menurunkannya. 8. Kemudian, dia menarik dinasti Qin dan pergi, menutupi keduanya dengan cahaya, dan tidak mengizinkan orang lain untuk mengintip. Kamu ikut aku, pergi untuk buah suci yang paling berharga, membaptiskan tubuhmu, komprehensif kembalilah. Di ruang geografis, Chu Feng mengalami perampokan besar, cahaya warna-warni mengalahkan, dan reinkarnasi nyala api menyebar. Api mengerikan ini berkali-kali lebih kuat dari yang sebelumnya. Dan seiring berjalannya waktu, itu akan dihancurkan seperti langit dan bumi, dan itu akan terbakar secara menyeluruh dan semakin mengerikan. Dia tahu bahwa jika tidak ada kotak batu di tangan, jika sisi kotak gunung dengan kilau mengkristal di kotak batu, dan melindunginya, dia akan terbakar menjadi debu. Nyala api ini berlangsung selama 3 hari, dan semakin mengerikan. Menurut perkiraan angin Chu, hari terakhir ketika para suci datang, mereka semua berubah menjadi abu-abu. Dia sangat menyadari bahwa kotak batu itu terlalu luar biasa, satu sisi peta gunung dengan lusinan simbol keemasan begitu besar sehingga dia bisa menahan api dan dia selamat dengan selamat. 3 hari, cukup baginya untuk sembuh. Pada saat terakhir sebelum pergi, Qin Xiaoyin membantunya, dan cedera aslinya tidak ringan, tapi sekarang dia telah menjalankan metode pernapasan curian untuk membuat luka lebih baik. Tanah itu sunyi, dan setelah 3 hari, seluruh ruang dimurnikan dan menjadi tempat yang sunyi dan sunyi. Chu Feng seperti bencana yang telah melanda dunia. Hanya dia yang selamat dan selamat dari amarah api. Dia bersama langit dan bumi. Dia merasa bahwa ada banyak sekali roh di seluruh ruang, dan dia disalib ke kota cahaya yang mati, dan dia memulai jalan reinkarnasi. Keheningan langit dan bumi adalah perasaan khusus. Dia tampaknya melintasi zaman. Satu orang saja yang tinggal di dunia, menyaksikan dunia runtuh, dan alam semesta menatap ke atas dan ke bawah hingga siklus lainnya. Chu Feng menggelengkan kepalanya keras dan menyingkirkan emosi itu. Dia mencari abu dan hati-hati menemukan jalan karena dia ingin meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Pada saat ini, dunia luar sangat hidup, di bumi, kekuatan muda yang tiada banding bersaing untuk hegemoni, dan bumi telah menjadi hotspot untuk perang dunia. Karena tubuh suci magnetik Yuan datang, tubuh Dewa Kaca juga muncul, dan kemudian nasib tubuh peri juga terkejut, dan ada jenius tak tertandingi lainnya, yang semuanya ada di bumi, untuk mengikuti yang tak terkalahkan, Yuan Sicheng, Daozi dan orang lain untuk memperjuangkan hegemoni, menulis ulang alam semesta peringkat yang terkuat dari generasi muda. Ini menyebabkan sensasi yang sangat besar. Karena, yang terakhir kali tak terkalahkan, Su Chengxian, Yuan Sicheng, Daozi dan yang lainnya datang ke bumi, menonton Chu Feng dan Qin Yuyin setelah perang belum berlalu. Akibatnya, mereka ada di sini, menarik tubuh kekal itu. Ini luar biasa, karena tubuh suci magnetik Yuan, tubuh takdir, segala jenis kelahiran dapat mencakup suatu zaman, dan sekarang telah muncul. Beberapa orang mengatakan bahwa mereka berasal dari alam semesta yang hancur dalam kekacauan dan bukan milik dunia ini, jika tidak, mereka tidak boleh muncul bersama. Ini bahkan lebih mengejutkan, dan pada saat yang sama, berharap bahwa anak muda yang tak tertandingi akan berjuang untuk hegemoni, lemah dan keras kepala. Qin Xianzi kembali. Dikatakan bahwa setelah penyakit serius, dia akan terlahir kembali dengan cepat dan menjadi lebih kuat. Apakah dia ingin mekar lagi? Oh, sayangnya, Iblis Chu juga sangat kuat, tetapi dia mati di api penyucian. Qin Xianzi masih hidup dan kembali. Chu Feng dimakamkan di Purgatori Kunlun. Cukup untuk menjelaskan semuanya. Dia sangat kuat, tapi bagaimanapun, dia terdegradasi. Setelah selang lebih dari sebulan, orang sekali lagi menyebutkan bahwa Chu Feng cukup emosional. Di ruang penyucian Kunlun, Chu Feng sedang mencarinya dan ditutupi abu. Dia berkata pada dirinya sendiri, sepertinya aku telah menemukan jalan kuno. Apakah ini jalan keluar yang ditinggalkan oleh para leluhur? Aku punya firasat yang kuat. Dalam sekejap mata, setelah beberapa hari, dia berjalan dalam celah di ruang angkasa, melihat tulang-tulang leluhur, melihat tubuh besar monster yang tak bisa dijelaskan itu, dan membunuh. Pada saat bersamaan, di langit.
Sentuhan cahaya yang tak dapat dijelaskan yang bahkan tak bisa dirasakan oleh orang suci, dia bertanya-tanya, di mana ini, apakah ini alam semesta asliku? Inilah Taois muda dalam reinkarnasi, beberapa hari yang lalu, dia mengertakkan gigi dan mengeluarkannya dari lubang reinkarnasi untuk melakukan transformasi kehidupan dan untuk bereinkarnasi. Kemudian, dia merasa menjadi seorang ibu, hangat di sini, dan dia hanya titik cahaya, dan dia dikelilingi oleh paket kabut khusus dari lubang reinkarnasi. Hei, Dao, aku bahkan tidak punya bayi, tetapi karena kenangan kehidupan lampau, surat wasiat pertama kali muncul, sekarang di tubuh ibu dunia Taois. Dia sedikit tidak yakin, karena kekuatan magis di masa lalu telah menghilang dan tidak dapat lagi ditampilkan. Dia merasa dalam kekacauan, menunggu kehidupan baru, menunggu pertumbuhan dan kedatangan. Yang paling mengerikan di dalam rahim, begitu bayinya terbentuk, pikiranku mungkin dikaburkan. Ini adalah daya tarik di dalam rahim. Setelah kelahiran, akan ada periode waktu. Ketika aku lahir, aku tidak bisa mengingat semuanya dan kehilangan diriku untuk sementara waktu. Ini sangat merepotkan, mungkin akan bertahan selama 3 tahun. Tidak, saya harus istirahat. Kemudian, dia terkejut, karena dia menemukan bahwa ada energi yang tidak dapat dijelaskan dalam diri ibu, untuk memperbaiki area, untuk memurnikan semuanya di sini. Apa yang terjadi? Ini seperti memurnikan ruang reinkarnasi, membunuh segalanya. Ya Tuhan, sang pangeran hanya dilahirkan kembali. Apakah itu akan menjadi kecelakaan, dan ibunya diserang? Rambut-rambut muda Tao tiba-tiba hancur dan merasa tidak beruntung. Segera setelah itu, ia menemukan bahwa kabut asap khusus yang melilitnya berperan mencegahnya dimurnikan dan dibunuh. Hei, Dao, aku menemukan peluang di lubang reinkarnasi sangat berlawanan dengan langit, tidak lebih lemah dari gas ungu yang kacau, terlalu dini cahaya peri. Hehe, menyalahkan Tao. Kemudian, segera dia tahu apa yang terjadi melalui kabut asap, tiba-tiba bodoh, dan kemudian ingin melompat dan mengutuk. Ini, lubang, pangeran, ibu macam apa yang aku temui? Apakah dia memurnikanku, ingin menghancurkanku? Khusus, bagaimana aku bisa seburuk ini? Kemudian dia berteriak, karena gelombang energi lain datang, membunuhnya dan semuanya di sini. Aku mengandalkan, dalam reinkarnasi lubang, orang jahat yang mengambil asap, mengambil kesempatan Tuan, dan merebut penciptaan Tuan, dan itu terjadi. Sekarang aku punya ibu yang tidak masuk akal, terlalu galak, ini saya ingin menghancurkan saya secara pribadi. Mengapa Anda tidak melahirkan saya? Saya ingin menangis, hal yang paling tragis di dunia. Jika Anda memberi saya kesempatan lain, saya tidak memiliki giliran khusus. Kutukan Tao muda berlanjut, dan dia ingin melompat, tetapi sayangnya, dia tidak memiliki kaki sekarang. Tuhan yang tak terbatas menghormati pamanmu, Dao, aku tidak bisa mati, aku harus berjuang sampai akhir, bahkan jika kamu adalah ibu dari hidupku, kita harus mengatakannya dengan baik, Dao, aku bersumpah untuk bertarung sampai akhir, harus dilahirkan. Kemudian, imam ini ingin menangis, mengutuk, dan saat menggunakan asapnya sendiri untuk melawannya, menolak untuk menerima kehilangan, tidak tunduk pada nasib. Dao Ye, aku ulet. Sebelum aku lahir, aku akan bertarung dengan gadis mudaku yang tidak bisa diandalkan. Oh, ayolah lagi, ibu, aku berkelahi denganmu. Apa yang istimewa? Kamu adalah ibuku, aku tidak menerimanya, Dao, pada akhirnya aku akan bertarung denganmu, bertarung. Di luar, seorang wanita cantik, awalnya masih sangat tenang, tetapi sekarang dia terpana, dan kemudian mengerutkan kening, apa yang terjadi? Dia tidak bisa memperbaiki vitalitasnya di perut. Wajahnya yang cantik penuh dengan cahaya suci, dan kemudian dia mulai memurnikan lagi, secara alami dia tidak akan berhenti. Tuhan yang tak terbatas menghormati pamanmu, Dao, hidupku bisa sangat pahit, aku harus bertarung dengan ibuku yang masih muda sebelum aku pergi, aku Akeong tanda pagar persen. Apa yang istimewa, Dao, aku marah, apakah kamu masih ibuku? Aku berkelahi denganmu. Brother dan sister meminta tiket bulan berikutnya. Jika Anda memiliki tiket di awal bulan, tolong dukung pasar suci. Chu Feng sangat lelah dan berjalan sendirian di celah kekosongan. Dia mencari berhari-hari, tidak tidur, dan menemukan beberapa petunjuk, tetapi masih belum menemukan pintu akhir kehidupan. Langit antara langit dan bumi gelap, terutama di sini, retakan di kekosongan sangat aneh, dan jari-jarinya tidak terlihat, dan cahaya ditelan. Jika bukan angin-angin Chu, tidak ada yang bisa dilihat dengan jelas, dan tempat ini bahkan mengisolasi eksplorasi spiritual manusia. Itu sedikit pintu. Tiba-tiba, Chu Feng sedikit bersemangat. Dia merasa bahwa celah di ruang ini tidak stabil, dan ada beberapa fluktuasi. Mungkin ada hubungan dengan dunia luar.
Bukti paling langsung adalah bahwa beberapa mayat biologis di sini belum sepenuhnya dibersihkan menjadi debu oleh reinkarnasi, yang berarti bahwa tempat ini bukan benar-benar ruang utama api penyucian. Berikut adalah area celah kosong, yang kemungkinan cacat dan memiliki pintu gerbang keluar. Lagi pula, dia menemukannya di sini sesuai dengan petunjuk yang ditinggalkan oleh orang-orang zaman dahulu. Di masa lalu, tentu saja ada banyak orang yang mengeksplorasi hukum pelarian. Ini tentu saja bukan manfaat dari satu orang, tetapi hasil dari upaya banyak orang kuat dari generasi ke generasi. Dalam perjalanan, ia memiliki penemuan lain. Beberapa orang kuno memiliki kemampuan untuk merobek ruang, tetapi mereka meninggalkan merek spiritual untuk memperingatkan para pendatang baru. Tempat ini berbeda dan terlalu sulit. Begitu kekuatan brutal digunakan, itu akan mengarah pada reinkarnasi dunia. Ini harusnya tubuh naga perak barat. Dalam perjalanan, ia menemukan raksasa, dengan atmosfer suci, di luar tubuh emas tingkat lohan, tubuhnya tidak busuk, sisiknya cerah, masih memiliki perak. Jika ini di bumi, tidak berlebihan untuk menyebutnya dewa. Yah, apa ini di sini? Chu Feng menunjukkan keheranan dan merasakan angin. Itu tidak sama dengan tempat lain. Itu seperti jalan yang sepi, dan itu mengalir dingin. Kemudian, ia menunjukkan warna yang bahagia, dan ada jejak yang jelas di celah-celah di kekosongan, ada binatang buas besar hancur dan beberapa orang tinggal di sini untuk waktu yang lama. Daerah ini agak tidak biasa. Di sepanjang celah di ruang, masukkan medan yang sedikit lebih rumit, tempat kegelapan mutlak melahap cahaya. Bahkan sesekali melihat kehidupan super, seperti sisa-sisa Jinwu, tidak dapat bersinar di daerah ini, seperti memasuki lubang hitam alam semesta. Semakin banyak Chu Feng menantikan, karena itu merasakan udara segar di angin, yang membuatnya sedikit bersemangat, apakah itu benar-benar akan keluar. Jika ada lorong dengan dunia luar, itu memang melawan langit. Bagaimana nenek moyang melakukannya? Semakin gelap, Chu Feng merasa bahwa sebagian energi di dalam tubuh tumpah, dan kemudian angin sepoi-sepoi berhenti, dan di sini lagi jatuh ke dalam kegelapan dan kematian mutlak. Kemudian, Chu Feng merasa ke dinding batu yang digali secara artifisial, di sepanjang jalan yang panjang, seperti jalan gelap yang menuju ke wilayah itu, dingin dan tak tertandingi. Medannya jatuh, perasaan berada dalam kehampaan menghilang, dan telah masuk jauh ke bawah tanah. Dingin, kegelapan, dan keheningan telah menjadi tema abadi, dan orang tidak bisa merasakan berlalunya waktu. Pada awalnya, di tempat yang tenang ini, Chu Feng bisa mendengar langkah kakinya, lalu dia mendengar suara detak jantungnya, dan akhirnya dia mendengar suara darahnya mengalir dalam kegelapan. Semuanya karena tempat itu terlalu sepi, jarum tidak cukup untuk menggambarkan, dan semua yang bisa dirasakan adalah segalanya. Tiba-tiba, dalam kegelapan mutlak, bagian depan tubuh Chu Feng muncul dengan minyak hijau dan api, terlalu canggung, sehingga dia tidak bereaksi, hampir menabraknya. Seperti daerah seperti lubang hitam, sekelompok kebakaran hutan yang mengambang di udara tiba-tiba muncul, dan tiba-tiba mustahil untuk bereaksi. Dia memegang ametis thunder dan hampir keluar, dia akan mundur, tetap tenang, siap untuk keluar dan menyambut perang. Perhatikan baik-baik, itu seperti tulang tangan, tidak ada darah dan daging, tulang diisi dengan retakan kecil, dengan kuku panjang, sekarang seluruh minyak hijau, terbakar, tergantung di udara. Bagaimana situasinya? Tidak ada fluktuasi mana di tulang-tulang tangan. Itu benar-benar dapat menggantung di tempat ini. Angin Chu mengungkapkan warna yang meragukan dan dijaga dengan hati-hati. Chu Feng memotong tulang kering kelompok pembakaran ini, menghindari lampu hijau api, dan berjalan maju, lalu dia menemukan jalan, sangat datar, diambil alih, dan bahkan tangga batu. Ini membuat hatinya lebih bersemangat dan harus datang ke tempat kunci. Namun, di jalan ini, ia melihat lebih banyak tulang, seperti tengkorak, tulang belakang, del, yang tidak diketahui, dan mereka melayang di udara, dan mereka terbakar hijau. Ini tentu saja bukan karena pembakaran fosfor secara spontan pada tulang, tidak seperti kebakaran hutan di kuburan. Rambut Chu Feng, tempat ini membuatnya merasa lebih dan lebih dingin, dari ujung kepala sampai ujung kaki, dingin, hantu tulang belakang yang ditangguhkan, tengkorak, del, seperti lampu-lampu dari 9 tanah yang sunyi, bertitik di jalan menuju kematian. Dia datang ke ruang batu, tidak ada tulang, tapi ada api, dari tengkorak yang menggantung di udara, patah dari leher dan pergi, berdarah, ini adalah kepala binatang buas, ukuran cakram, Chu Feng belum pernah melihatnya. Kepala dan wajahnya ditutupi dengan sisik cian, tetapi celah di antara sisik itu juga menumbuhkan banyak rambut hijau seperti jarum baja. Itu tidak bisa disebut ras, dan kematiannya mengerikan. Matanya sangat besar, seperti hal yang paling menakutkan sebelum kematian, diduga takut mati, setelah murid-murid berpisah, ekspresi wajah kaku pada saat itu, sangat tidak bisa dipahami. Chu Feng tertegun,
menghindari kepala ini melayang di udara, sangat tabu, bagaimana bisa mati? Apakah ada krisis lain di sini? Kemudian, dia melihat seorang pria di sudut, kering seperti kayu bakar, kurus, kering dan berdarah, seperti hidup, dia bersandar di sudut, seperti rasa takut mundur masa lalu, jauh ke mata-mata wajahnya penuh ekspresi terkejut dan ketakutan, seperti takut mati. Tempat ini terlalu aneh dan diduga penuh bahaya dan ketidakpastian. Kemudian, Chu Feng melihat beberapa kata di dinding batu, yang ditinggalkan oleh pria kering yang telah mundur ke sudut. Chu Feng menatap dan dikenali dengan hati-hati. Dia belajar sebentar melalui otak cahaya, tetapi lingua franca di langit tidak mahir, tapi dia bisa membacanya dengan kasar dan memahaminya secara kasar. Kami juga dianggap sebagai orang-orang bertenaga besar. Saya tidak bisa berpikir untuk jatuh ke ruang api penyucian. Itu akan sangat menyedihkan. Api itu kembali bersama, dan bahkan Zhao Qiankun tidak dibelenggu. Ia dihancurkan menjadi bubuk dalam 6 jenis api reinkarnasi. Kami menghindari pusaran air. Untungnya, saya belum mati di sini. Deskripsi ini sangat sederhana, bahkan tidak menyebutkan identitas mereka sendiri, dan bagaimana mereka masuk. Ladang orang tua itu penuh dengan desas-desus, dan dia ada di sini. Kamu bisa bersedia mengikuti jalan para pendahulu. Dengan beberapa teman, kamu memutuskan untuk meletakkan ladang, melewati kekosongan, dan melarikan diri dari sini. Kata-kata menggambarkan tekad mereka, dan mereka juga disebutkan di sini. Mereka ditemukan oleh nenek moyang sebelumnya. Mereka digali, dan ada lebih banyak bidang kuno dan sangat primitif. Pada saat yang sama, ada juga peringatan dari para pendahulu yang lebih tua, memberitahu mereka bahwa mereka sangat jahat, mudah mati, dan menggunakan terlalu banyak energi, dan mungkin mati lebih cepat. Kami sangat beruntung dapat menikmati prestasi para pendahulu kami. Pria tua itu telah meletakkan rekan-rekan dunia. Bersama-sama dengan tikus ruang angkasa, kami memiliki ruang di ruang ini. Akhirnya, kami telah menembus tempat ini dan membuka jalur kelahiran. Namun, ketakutan besar telah datang. Ketika saya membaca ini, Chu Feng merasa rambutnya terbalik, dan punggungnya menghasilkan kesejukan yang nyata. Dia berbalik, tapi itu dingin dan pingsan, tidak ada yang muncul. Kemudian, dia curiga, membungkuk lagi dan memperhatikan kata-katanya. Kami menggunakan ladang untuk menembus lubang tambang, yang gelap dan tak terbatas. Ini seharusnya hanya sebagian kecil dari lubang tambang. Nenek moyang tidak menggali di sini. Aku tidak tahu jam berapa ini tersisa. Kami sangat gembira sehingga kami tidak bisa menekan diri sendiri, berpikir bahwa kami akan melarikan diri dari kelahiran. Tapi lubang gelap ini juga ada di sini, atau di celah kosong. Kami tidak tahu jam berapa sekarang, atau bahkan berapa lama waktu yang tersisa, apa yang sedang digali. Pada akhirnya, raksasa lapangan dan tikus Belanda memiliki banyak kekuatan, dan mereka mengabaikan lubang yang terpencil dan tak terduga, tetapi terus mengikuti posisi yang ditetapkan. Akhirnya, kami berhasil. Kami meminjam bagian kecil dari lubang hitam, melintasi dinding batas dan melihat pemandangan luar. Di sini, itu harus menjadi planet ke-11 di alam semesta. Kami menemukan sebuah monumen tidak jauh dari dunia luar. Lolos, kita akan berada di buku-buku sejarah, dan kita bisa keluar dari reinkarnasi. Kemudian, di tanah adalah kengerian tulisan tangan harus bergetar. Bencana akan datang, ketakutan besar akan datang. Ketika kata itu tiba di sini, itu berantakan, dan orang-orang mengikuti rambutnya. Setengah tengkorak tikus neter tiba-tiba menghilang, berdarah, kematian yang tak bisa dijelaskan. Atmosfer dingin memenuhi udara, diisi dengan setiap inci ruang, membuat pori-pori menjadi dingin, kulit kepala digoreng. Ketika saya melihat catatan-catatan ini, Chu Feng merasakan udara dingin pada saat yang sama, dan pori-pori terbuka, dan itu sangat dingin dari ujung kepala hingga ujung kaki. Dia cepat berbalik dan meraih kotak batu di tangannya, yang terlalu membuat frustrasi di sini. Namun, dia tidak melihat apa-apa, tidak ada seorang pun di belakang, tetapi mengapa dia berpikir bahwa dia memiliki punggung, apa yang ada di sana? Pada saat ini, kotak batu di tangannya memberi secercah cahaya, yang membuatnya sedikit tenang. Teman lama Yuan Zhen meledak di tempat, dan itu rusak. Aku tidak tahu mengapa, daging dan darah tampaknya dihisap oleh sesuatu untuk sesaat, hanya tulangnya yang tersisa, tetapi kepala menyimpan daging dan darah, dan tulang dan kepala memiliki api, minyak hijau. Ketika saya membaca ini, Chu Feng merasa itu tidak ada di sini, dan dinginnya punggungnya semakin intens. Beberapa orang lainnya juga mati. Mereka tidak jelas. Sebelum mereka mati, mereka tampaknya melihat apa hal yang paling menakutkan. Adegan semacam ini di lubang gelap itu mengerikan. Chu Feng gelisah, tempat apa yang kamu datangi? Hanya teman Momodao yang lolos, tetapi ketika dia bergegas ke dunia luar, dia menjadi gila, mengambil darah dan dagingnya sendiri, lalu berteriak ketakutan, dan melarikan diri. Aku tidak tahu apakah dia selamat.
Tetapi saya merasa bahwa endingnya tidak akan terlalu bagus. Kita kuat, tetapi hasilnya adalah tidak baik. Ada pergerakan di saluran yang disegel. Apa yang akan keluar? Apakah akhirnya giliran saya? Saya selesai, saya akan mati. Itu benar-benar datang. Deskripsi berakhir di sini, dan berhenti. Chu Feng dingin dan dingin. Apa yang mereka temui? Mereka jelas menggali jalan keluar dan menembus kekosongan. Namun, itu hampir sepenuhnya hancur. Chu Feng menemukan bahwa orang yang pensiun ke sudut dan meninggalkan catatan bunuh diri, dan akhirnya posisi horor berada di belakang Chu Feng, yang membuatnya merasa kedinginan. Kali ini, dia berbalik dan memandanginya, dia mengamatinya dengan hati-hati, ada sebuah batu besar di dinding batu, yang sepertinya menghalangi jalan. Dapat dilihat bahwa batu-batu itu dijahit dengan erat, tidak didorong terbuka, dan tidak ada makhluk yang datang. Tetapi raksasa di bidang penelitian lapangan, mengapa dia merasa ada sesuatu yang datang, mengatakan bahwa dia akan mati, pada kenyataannya, pada akhirnya, dia benar-benar mati, dan mati dalam kepanikan yang luar biasa. Pada saat terakhir, apa yang dia lihat? Chu Feng menatap batu itu, ada darah di atasnya, dan belum mengering. Ini adalah darah dari beberapa energi yang kuat, menceritakan pengalaman horor. Ada jalan di depan, itu bisa mengarah ke dunia luar, dan jalan keluarnya ada di bumi. Mata Chu Feng galak dan hatinya sangat bersemangat. Namun, begitu banyak orang yang mati, ini terlalu aneh dan terlalu mengerikan, bagaimana ia dapat memilih apakah ia ingin mencoba. Sudah bertahun-tahun berlalu, adakah hal buruk yang akan terjadi? Tahun-tahun itu harus bisa menghapus semuanya, mungkin tidak aneh di sini. Chu Feng menenangkan dirinya dan datang ke batu. Bagaimanapun, satu orang telah melarikan diri, bahkan jika dia gila, tetapi dia akhirnya meninggalkan reinkarnasi. Aku benar-benar tidak bisa menahannya. Lebih dari sebulan telah berlalu. Apa tanduknya? Hitam tua besar, gaya Ouyang, bagaimana orang tuaku, dan apakah orang-orang di luar domain yang menargetkan mereka? Ketika memikirkan ini, Chu Feng sedang terburu-buru dan tidak sabar untuk segera membunuh. Di ruang batu, kepala binatang itu ditutupi dengan rambut hijau keras seperti jarum baja, dengan warna yang menakutkan. Sudut-sudut, sama halnya dengan raksasa lapangan. Ketika mereka mati, mereka semua takut dan takut. Chu Feng mengepung mereka dan memandang mereka. Mereka sangat berhati-hati. Dia menunjukkan warna pemikiran. Kedua orang ini sangat kuat. Mereka tidak takut mati. Tampaknya ada kengerian besar di jalan di depan. Sangat aneh. Pada akhirnya, dia datang ke dinding batu coklat dan menatap batu itu. Haruskah dia pindah? Dia benar-benar ingin kembali dan tinggal di sini terlalu lama, yang membuatnya gelisah. Setelah Perang Dunia Kunlun, semua orang mengira dia sudah mati. Perasaan saudara dan teman-teman di sekitarnya dapat dibayangkan. Dia ingin kembali dan memberitahu mereka bahwa dia masih hidup. Pada saat yang sama, dia cukup khawatir tentang keselamatan mereka, takut ditemukan oleh orang-orang di luar domain. Adegan itu membuatnya bergidik. Pada akhirnya, Chu Feng pindah untuk membuka batu-batu besar itu, dan tiba-tiba, sebuah lubang gelap muncul, diam, dan terutama sunyi. Raksasa lapangan buru-buru memblokir jalan dan dia masih mati. Terlalu sepi. Apakah ini adegan tragedi yang terjadi di masa lalu? Gelap, tidak ada suara, tidak ada tanda-tanda bahaya. Namun, Chu Feng masih terlihat bermartabat, memegang berlian dan berjalan ke dalam, menunggu. Dia berani masuk, kecuali jantung dan panahnya, terutama karena dia memiliki kotak batu di tubuhnya. Dia menemukan bahwa dalam reinkarnasi ini, setelah gunung dan sungai muncul di satu sisi kotak batu, Anda dapat menenangkan jiwa dan secara efektif menekan beberapa kejutan. Sesuatu, misalnya, ia dapat masuk dan keluar dari cakram penggilingan besar, pergi ke ujung sirkuit roda, dan bahkan menyelinap kembali. Jika tidak, Chu Feng tidak berani bertindak begitu saja. Dia bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Begitu dia mati, bagaimana dengan ayah, kerabat, dan teman-temannya? Di dalam lubang hitam, itu tak bernyawa. Apakah ini benar-benar penyebab peristiwa aneh dan mengerikan tahun ini? Chu Feng masuk dan menyatu ke dalam kegelapan. Pada saat ini, tubuhnya tiba-tiba menjadi sedikit kaku, angin membara bertiup dari belakang, dan lehernya dingin, seperti seseorang meniup lehernya. Dalam sekejap, dia semua merinding, seperti listrik, mati rasa dari ujung kepala sampai ujung kaki, tetapi dia bereaksi dengan cepat, tiba-tiba berbalik, memegang berlian Zuo-Zuo. Panggilan. Dia membawa badai dahsyat ke tubuh, tetapi tidak ada apa-apa di belakangnya, tenang, seperti tidak ada yang terjadi, dan angin hilang. Kulit kepala Chu Feng sudah digoreng, sudah berapa tahun berlalu. Pada saat itu, sambil melihat tulisan di dinding batu, Chu Feng menyimpulkan bahwa setidaknya ada puluhan ribu tahun, tetapi perbedaan dalam gua masih ada. Dia berpikir bahwa bertahun-tahun dapat menghapus segalanya, sekarang tampaknya beberapa hal dapat bertahan selamanya, dan waktu tidak dapat hilang.
Ayo. Chu Feng memecah minuman, dia memasukkan Vajrapum ke dalam kotak batu, sementara tangan yang lain memegang kertas hitam, dan mengambil satu langkah maju. Tidak ada suara di dalam lubang, dan itu lebih gelap dari jalan barusan, sudah mati dan berat, dan orang tidak bisa tidak bangkit dari emosi negatif. Itu tidak cocok untuk orang yang hidup. Sepanjang jalan, Chu Feng tegang dan siap untuk mengayunkan kertas fusili hitam dan kotak batu untuk roh-roh jahat. Ke depan untuk ratusan meter, lubang hitam semakin dingin dan lebih dingin. Terowongan ini sangat panjang. Tiba-tiba, leher Chu Feng meledak lagi, dan untuk sesaat, dia kedinginan. Pamanmu. Dia tidak bisa membantu tetapi berteriak. Itu terlalu memalukan. Jika dia menembaknya, mungkin kepalanya akan jatuh ke tanah, kan? Hembusan di lehernya, terlalu menakutkan, diam puluhan ribu tahun di bawah tanah, kegelapan mutlak, bagaimana mungkin itu tidak membuat orang berambut. Chu Feng tidak berhenti, dia merasa jika benda itu dapat memotong kepalanya, dia tidak akan menunggu sampai sekarang, mungkin kotak batu di tubuhnya memainkan peran besar. Dia berjalan cepat dan ingin menyeberang jalan dalam satu napas dan bergegas ke bumi. Tiba-tiba, kulit kepalanya mati rasa, karena rasanya ada tangan yang dingin, menyentuh kulit kepala, menembus rambut, membiarkannya merasakan dingin. Aku Akeong tanda pagar. Teriak Chu Feng, pengalaman ini terlalu buruk. Kemudian, ketika dia sangat penuh mulut, dia merasa bahwa seseorang sedang meniup yin dan datang ke mulutnya. Setelah Chu Feng merasakannya, dia membuat reaksi, meniup kembali ke udara, dan itu sangat ganas. Berseberangan, angin yin menghilang, meninggalkannya hanya kedinginan, sehingga dia sedikit kaku di seluruh tubuhnya. Chu Feng tahu sebesar ember, tidak berharap untuk memulai jalan ini, aku benar-benar menemukan sesuatu yang aneh. Kapan kamu takut? Ketika aku berumur 4 tahun, aku memainkan semua tangan yang tak terkalahkan dari generasi yang sama. Semua anak-anak di taman kanak-kanak memanggilku saudara. Untuk alasan ini, orang-orang tua secara pribadi keluar dan menemukan ibuku untuk menekanku. Kamu, siapa itu? Ada yang keluar, Feng Ge, aku bilang padamu hari ini, jangan nyalakan angin, ada yang menonjol. Chu Feng belum pernah selesai, dan dia berani. Dia tidak takut pada lawan yang terlihat, tetapi dia terlalu cemburu dengan hal yang tidak diketahui ini. Sekarang, di api penyucian, mengambil keuntungan dari reinkarnasi, Tuhan tahu apa kejutan yang bertahan lama ini. Dalam kegelapan, tidak ada yang menanggapinya. Damai di sini sudah mati dan jalan masih panjang. Chu Feng mengertakkan gigi dan pergi ke jalan lagi. Tangan yang memegang kotak batu itu sangat kuat. Dia sedikit biru, dan jelas dia kencang. Panggilan. Tiba-tiba, angin yin yang sangat kuat bertiup, mengganggu rambut Chu Feng. Matanya melihat sesuatu di samping. Dia dengan cepat berbalik dan melihat rambut berdosa tanpa tubuh. Kemudian menghilang langsung. Aku peduli siapa dirimu. Chu Feng melepaskan kakinya, mulai berlari liar, berlari ke depan, dan dia terus menggunakan kertas hitam untuk menggaruk, dan kemudian dia merasa seperti dia berlari ke tempat yang lebih suram, sama seperti datang ke kuil Jurassic. Dia berhenti sedikit dan memandanginya dengan api. Ini milikku. Tentu saja, dia hanya lewat satu sisi yang gelap seperti jurang neraka. Ini membuat Chu Feng ngeri, itu adalah area utama yang disebut lubang, bahkan mata api tidak bisa menembus. Pada saat ini, dia merasakan kulitnya retak. Itu seperti tempat pemakaman yang besar. Ada banyak makhluk yang terkubur di dalam lubang. Yin yang kaya itu luar biasa, dan dia tidak bisa menahan perasaan hatinya dan bergetar. Tidak masalah. Chu Feng tidak melihat ke sisi ini lagi, tetapi dengan bantuan sebagian lubang, dia berlari ke depan. Dia tahu bahwa jalan keluar tidak jauh, tepat di depan. Hei! Chu Feng menjerit, dan dia bergegas keluar, karena barusan, ada sesuatu yang tiba-tiba muncul di antara lampu dan api, dan dia tertegun. Namun, begitu dia berbalik, dia menstabilkan sosoknya dan berhenti di depan. Pada saat ini, dia melihat ke depan, dan lubang hitam itu sama dengan avatar, yang berarti bahwa akhir akan datang, dan jalan keluar ada di sana. Hei! Tiba-tiba, dia mendengar seseorang menarik napas di belakangnya, dan kemudian dia memiliki tangan dingin yang menutupi lehernya. Aku Akeong tanda pagar. Chu Feng cemas pada saat itu, dengan cepat menghindari, dan menggunakan kotak batu dan kertas hitam untuk berhenti. Namun, kali ini dia merasa sangat buruk, sesuatu menempel di punggungnya dan tidak bisa menghilangkannya, seperti napas dingin, dan itu seperti orang yang berhati ringan. Chu Feng merasa semakin berat, dan beberapa dari mereka kaku, dan ada orang-orang bertiup di leher, dan ada tangan dingin yang bergerak dari waktu ke waktu. Kakekmu. Dia sedang terburu-buru, bahkan kotak batu dan kertas hitam tidak bisa menahan benda ini, seberapa besar ini aneh. Itu akan melawan langit.
Ketika dia sampai di belakang, dia tidak bisa menyingkirkannya. Pada akhirnya, Chu Feng stabil dan tidak lagi bergerak. Lagi pula, itu sudah terjadi. Sisi lain tidak mati untuk sementara waktu, dan dia tidak terburu-buru untuk menyelesaikan masalah besar. Chu Feng mengeluarkan cermin harta karun, yang diambil dari putra dewa tertentu. Kemudian dia melihat ke cermin dan melihat apa yang ada di belakangnya. Ini bukan harta rahasia umum, itu bisa mencerminkan tubuh roh. Kemudian, Chu Feng Han mau mengecam, tubuhnya dingin, dan dia mati rasa dari kepala sampai kaki, merasa ngeri. Di cermin, ada bayangan hitam di punggungnya, seperti seseorang, selendang, dan menempel padanya, tidak bergerak. Panggilan. Tiba-tiba, kelompok bayangan hitam, rambut terapung, meniup napas dingin, suara angin di tangan Chu Feng, retak, hancur, dan cermin yang rusak berdarah, sangat memalukan. Chu Feng merayap, ini istimewa, terlalu mengerikan, terlalu buruk, dia membawa sesuatu, mungkin ada kotak batu di tangan, yang aneh tidak bisa membahayakannya, tetapi jika dia lolos dengan hal ini, Tuhan tahu apa akan ada kejadian yang tidak terduga. Lagi pula, kotak batu tidak selalu ada di tangan, kalau-kalau jatuh, atau secara tidak sengaja meletakkannya. Tidak, kamu harus menyelesaikan masalah besar. Chu Feng mengertakkan gigi dan mulai berlari kembali. Dia bisa memasuki bumi tanpa membawa hal-hal aneh. Jika dia tidak bisa menyakitinya, tetapi dia akan mulai dengan orang-orang di sekitarnya, itu akan disesalkan. Chu Feng berlari sepanjang jalan, akhirnya kembali ke ruang batu, tetapi dia masih merasakan sesuatu di tubuhnya, bahkan jika itu sangat ringan, dan dia merasa lehernya seperti sedang ditangkap. Pria kedua, kecuali kamu peri, atau aku tidak akan selesai denganmu. Kehidupan Chu Feng adalah putus asa, dan pada saat yang sama dia merasa lebih dan lebih terpana. Dia berhenti sedikit di depan tubuh raksasa lapangan, dan akhirnya melihat tulisannya. Kemudian, Chu Feng pergi. Ketika dia bergegas keluar dari celah di ruang angkasa, dia pergi jauh-jauh ke kota yang mati, dan bergegas ke tanah yang terang. Tekan terus, Anda adalah iblis, atau yang abadi, pertama kali hancur dan berkata. Dengan keras, Chu Feng melompat ke kota mati, bergegas sepanjang jalan, dan akhirnya datang lagi. Pada saat ini, ada beberapa daerah di kota, dan ada reinkarnasi. Ketika angin Chu mendekat, dia jelas merasa bahwa tubuhnya ringan, dan keanehan menghilang. Apakah kamu ingin kembali ke api? Namun, Chu Feng tidak berani peduli, masih bergegas, kali ini sangat aktif, cukup sederhana, karena jaring gips, bergegas ke cakram penggiling, dan kemudian melompat ke tumpukan tubuh, menggiling diri mereka sendiri. Meskipun saya merasa bahwa hal itu telah pergi, dia masih tidak percaya, pertama-tama menggiling dan berkata. Hal itu terlalu kuat, berani mengikuti di kota mati, ada apa? Rambut Chu Feng. Pada saat ini, dia melihat ke bawah pada dirinya sendiri dan menemukan bahwa ada banyak jejak di tubuhnya, seperti jejak telapak tangan anak-anak, goresan wanita, dan lain-lain. Kapan ini tinggal? Dia bodoh. Tubuhnya padat dan hitam, dan ia disapu bersih dengan tangannya. Aku akan pergi. Teriak Chu Feng, berapa kali dia menyerang pada akhirnya, dia tidak mengenal dirinya sendiri, tidak tahu, jelas, kotak batu itu berperan, mengejutkan kejahatan. Namun, pada akhirnya, dia menyebabkan yang besar dan langsung berjongkok padanya, tetapi dia tidak bisa membunuhnya. Chu Feng memeluk kotak batu. Segera setelah itu, dia menghantam kolam lumpur darah dan jatuh ke lingkaran besar. Tubuh lainnya adalah plasma berlumpur. Kali ini, dia tidak berminat untuk menjelajahi putaran, tetapi sebaliknya langsung kembali ke jalur semula. Kakekmu, tidak membawamu untuk menghancurkan, atau mengirimmu ke reinkarnasi, aku telah melakukan yang terbaik, tidak ada lagi untuk menemukan sesuatu bersamaku. Setelah Chu Feng keluar dari cakram penggilingan, dia berkeliaran di sekitar kota untuk mengumpulkan api reinkarnasi. Akibatnya, dia menemukan bahwa tidak ada cara untuk mengumpulkannya dan itu akan terbakar menjadi debu. 6 warna api itu mengerikan. Pada akhirnya, Chu Feng mengeluarkan 3 biji dan membawa mereka dengan kotak batu. Itu berhasil, dan sekelompok nyala api mengalahkan dan tidak pernah keluar. Aku ingin bermeditasi, bukan di masa lalu. Selanjutnya, Chu Feng datang keluar kota, tinggal di sini selama 2 hari, menyesuaikan negaranya sendiri, dan keanehan itu tidak menarik, sehingga ia memiliki beberapa dasar. Kemudian, dia berlatih di sini lagi, dan dia tidak pergi selama 5 hari, membiarkan dirinya mencapai keadaan terkuat, dengan gila-gilaan menyerap tinju dan pedang di sini. Sudah waktunya untuk pergi, jika jalan itu bisa lewat, aku bisa kembali kapan saja, aku bisa datang ke sini untuk berlatih, di sini ada tempat kultivasi suci yang langka. Selanjutnya, Chu Feng pergi ke arah lain. Kali ini, ruangan batu gelap semakin suram, dan dari waktu ke waktu ada sesuatu yang bertiup padanya dan masih bersumpah.
Namun, dia memegang sebuah kotak batu, dan roda 6 warna menelusuri kembali dan tidak ada yang berjalan padanya. Pada akhirnya, Chu Feng melihat cahaya, mendekati pintu keluar, dan akhirnya menarik napas lega. Dia berhasil. Dia berjalan keluar dari jalan yang aneh ini dan akan memasuki bumi dan kembali. Oh, akhirnya aku bisa hancur dan kaget. Chu Feng menghela nafas lega. Namun, pada saat berikutnya, telinganya, dengan bibir dingin muncul, menghela nafas. Kenapa aku punya mulut gagak? Chu melompat dan tahu bahwa sekelompok orang kuat mati di sini. Hal ini benar-benar menakutkan. Pada saat yang sama, beberapa orang di langit takut. Seorang Taois muda sedang bertarung melawan dewi paling terkenal di alam semesta. Ini adalah pertempuran antara ibu dan anak. Dao Ye, aku sangat sedih, aku bahkan ingin hidup sampai hari kelahiran, aku harus bekerja sangat keras, aku sangat melelahkan, aku mencoba yang terbaik untuk bertarung. Yang paling penting adalah aku menghadapi ibu-ibu ini, dan aku layak untuk pamanmu. Petik 2. Taois muda yang tidak tahu apa-apa tentang langit, berkata lebih banyak air mata, dia benar-benar ingin membunuh ibu, menemukan seseorang untuk melakukan teori yang baik, jangan bawa pengganggu seperti itu. Sejak dia menginjakkan kaki di sirkuit, dia mulai mengalami nasib buruk. Hanya saja tuannya tidak akrab atau tidak disukai. Sekarang bahkan ibu yang belum pernah bertemu sebelumnya akan membunuhnya. Dao Ye, aku benar-benar tidak ingin hidup. Tao muda itu sangat marah. Dia ingin bertanya pada ibu ini, seberapa besar kebenciannya, apakah kamu ingin menghancurkannya? Dia bertanya-tanya apakah ibunya yang muda memiliki masalah dengan tubuhnya dan tidak cocok untuk melahirkan, jika tidak, mengapa dia selalu ingin membakarnya hidup-hidup. Namun, ia mengorbankan kabut khusus yang keluar dari lubang reinkarnasi. Jelas bahwa, ibu mertua, ini sangat muda, dan seluruh tubuh dipenuhi dengan cahaya suci yang tidak biasa. Ini adalah perwujudan tubuh yang luar biasa, dan potensi manusianya sangat besar. Ada sumber luar biasa dalam tidur, jelas memiliki potensi untuk menjadi generasi teman sebaya. Fisik ini benar-benar inferior, mengapa masih seperti ini? Selama berhari-hari berturut-turut, imam muda tahu itu akan segera runtuh, ia adalah seorang ibu yang gigih dan mau terlalu bertekad dan akan memutuskan untuk menyingkirkannya. Pada saat ini, dia menangis. Apa yang spesial, siapa yang akan menyelamatkan mobil? Ayah, orang tua dunia ini, aku merindukanmu, di mana kamu? Aku sangat merindukanmu sekarang, cepat-cepat menyelamatkan hidup. Sang Taois tidak tahan, berduka di dalam perut dan ingin meminta bantuan. Namun, jika dia tahu siapa ayahnya, siapa yang merampok jubah hitamnya, dia pasti tidak akan memanggil lelaki tua itu. Diperkirakan bahwa seorang Buddha yang marah kepadanya akan lahir, dan dia akan merokok. Ruang api penyucian, jalan aneh itu. Dalam kegelapan, Chu Feng bergidik dan berkata, siapa yang menyanyikan saya? Apakah ada yang memikirkan saya? Pada saat ini, dia akhirnya keluar dari daerah yang mengerikan. Setelah mendesah, tidak ada yang terjadi. Dia mendekati pintu keluar dan datang ke tempat yang bersinar, akan memasuki bumi. Aku akhirnya hidup dan kembali, semuanya, mari kita bertemu lagi. Baik ayah dan anak takut, dan meminta izin bulanan untuk menekan mereka. Bab yang panjang menyerukan dukungan saudara-saudari untuk memilih bulan. Chu Feng mendekati pintu keluar, dan hati penuh sukacita. Akhirnya, dia harus keluar dari masalah. Dia telah terjebak di api penyucian begitu lama, sendirian, terlalu dingin dan mati. Aku kembali. Dia berteriak dan bergegas ke tanah terang. Pada saat-saat terakhir, dia tidak lupa berjaga-jaga, karena dia takut dengan musik dan kesedihan. Belum lama ini, dia memiliki pemahaman yang mendalam, dan beberapa orang di telinga menghela nafas dan benar-benar heran. Kemudian, dia melihat sepotong monumen, berdiri di tanah terang, dengan tulisan, Kunlun, di atasnya. Bang! Dalam ledakan udara besar, Chu Feng bergegas keluar dengan kecepatan tercepat, dan aliran udara yang didorong berubah menjadi kabut putih. Seperti kabut peri, ia berdiri di luar. Menginjak lumpur, dia sangat bersemangat dan benar-benar lega. Dia tidak bisa tidak ingin berteriak. Namun, tepat di belakangnya, seperti sesuatu yang menatapnya, dia berbalik dan melihat sekeliling. Jalan yang sunyi, kegelapan lubang, bagaikan melahap cahaya, yin yang aneh. Chu Feng melihat sepasang mata, besar, tapi canggung, menatapnya. Itu adalah sosok kecil, dalam kegelapan, seperti seorang gadis kecil berusia 4 atau 5 tahun, bersandar di dinding batu, menatapnya. Tidak bisa melihat wajahnya yang sebenarnya, gua-gua aneh, bahkan mata api tidak berdaya, Chu Feng sudah diajarkan. Penampilan seperti itu, benar-benar terpana. Chu Feng dalam keadaan linglung, dan kemudian dia gemetar dan gemetar, dia menggelengkan kepalanya keras-keras, tidak melupakan hal yang aneh, ada sesuatu yang menghembuskan udara dingin di belakang punggungnya, menyentuh kulit kepalanya dengan tangannya dan membuat orang merasa khawatir.
Pada akhirnya, Chu Feng memilih untuk mundur dan langkah demi langkah. Kemudian, dia melihat lubang aneh di kegelapan, dan sepasang mata, keseluruhan berwarna biru, penuh lentera, dingin dan kejam, pingsan dan dingin. Makhluk macam apa itu? Chu Feng tertegun, menghisap udara, ketika dia terkejut, dia tidak melihat apa-apa. Akibatnya, dia melihat dua pasang mata di luar lubang, beberapa tertegun. Dia berbalik dan berhenti memandanginya, mengambil langkah besar dan berjalan menuju batu di kejauhan. Ini adalah ruang subdimensi, tidak terlalu besar. Ada sebuah monumen yang berdiri di sini, mengacu pada Kunlun, dan menulis sisi lain. Ada dua jalan kecil di belakangnya, mengarah ke dua tempat yang berbeda, di mana ada pintu cahaya. Ini hanya ruang kecil, terhubung ke dunia luar. Chu Feng dengan tegas memilih jalan yang menandai Kunlun. Pada awalnya, dia jatuh ke api penyucian dari Kunlun, dan sekarang dia ingin keluar dari sana. Jalan lain menandai sisi lain, dan hantu itu tahu kemana harus pergi, jangan secara tidak sengaja memasuki ujung putaran, masalahnya besar. Dia berjalan ke ujung jalan, dan dengan keras, dia bergegas keluar dari pintu cahaya, yang dibangun dari energi, dan dengan demikian benar-benar melarikan diri dari tanah yang aneh. Keluar dari masalah, dan ketemu lagi di api penyucian. Aku kembali, dan semua musuh bergetar. Chu Feng tertawa, karena dia mencium udara segar, ini rasa yang dia kenal, bau Kunlun, dia tinggal di sini sebentar. Namun, bagaimana itu agak suram. Chu Feng curiga, dari mana dia datang? Ini, di bawah tanah. Kemudian, dia melihat sepotong monumen, mengatakan bahwa itu adalah bawah tanah Kunlun. Setelah dia keluar dari api penyucian, dia bisa memasuki dunia. Chu Feng berjalan di jalan bawah tanah, dan melintasi lapisan tanah bumi, dia sudah merasakan vitalitas bumi, datang dari tanah, dan pada saat yang sama ada semacam atmosfer yang seperti, luar biasa, bertentangan dengan dinginnya tanah aneh. Dia sangat menyukai mesin udara seperti ini. Tidak ada penjara untuk api penyucian, tidak perlu membantu, aku akan melarikan diri sejak lahir. Aku benar-benar mengagumi diriku sendiri lebih dan lebih lagi, duduk di kota mati, berjalan di sirkuit bundar, meninggalkan jejak-jejak dalam reinkarnasi, dan lubang-lubang aneh tidak bisa menghentikanku, sulit untuk mati, tanahnya sulit untuk dikubur. Petik 2. Chu Feng seperti sebuah kata. Dia tidak berbicara selama lebih dari sebulan. Sekarang, setelah keluar dari masalah, dia memiliki antusiasme yang tak ada habisnya dan narsisme yang tak tertandingi. Namun, dia adalah sebuah tragedi. Dia berteriak di sana, dan dia tidak bisa membawanya lagi. Dia meninggalkan namanya di sirkuit. Akibatnya, dia membantingnya dan membuatnya merokok. Hei, aku akan pergi, siapakah petir istimewa yang menyerangku, sungguh. Hidup, apakah lelah? Aku kembali dari neraka. Kemudian, dengan suara keras, guntur yang lebih kencang menghantamnya, membiarkannya mengerang, tubuhnya bergetar, arusnya terlalu kuat, menyebabkannya berdarah, kulitnya berdaging, dan kemudian sepotong hitam lainnya. Apa situasinya? Apakah ada alasan? Aku benar-benar gemuruh oleh langit. Chu Feng marah. Pada saat yang sama, ia terkagum-kagum, guntur ini mengerikan, cukup untuk membunuh tingkat evolusi dari tingkat pandangan, ia entah bagaimana dibelenggu, dan orang lain benar-benar mati. Cahaya guntur ini akan dihancurkan dengan orang-orang di wilayahnya. Boom, boom, boom. Selanjutnya, kilat terjalin, dan film jatuh, di kedalaman tanah, angin bertiup, dan dia berlumuran darah. Kepalanya berserakan, dan wajahnya gelap. Kakekmu, apakah aku pura-pura 13? Kamu akan menikah denganku. Sepertinya, aku telah mengatakan beberapa kata lagi. Apakah benar-benar ada bajingan dalam gelap? Tapi ini, tutup pantatmu. Chu Feng menolak untuk menerima tidak buruk. Awalnya hanya keluar dari masalah, dia dalam suasana hati yang baik. Begitu dia kembali, wajahnya tertutup, dan dia mengambil guntur. Itu terlalu tidak peduli. Chu Feng tidak percaya pada kejahatan, sangat tidak puas, dan sangat jongkok, untuk melihat apa yang terjadi. Lalu, matanya tegak dan berjalan di sepanjang jalan bawah tanah. Dia melihat pilar tembaga besar di atas, bersinar terang, dan matahari bersinar di atas langit, dan kilat jatuh dari sana. Sepotong petir berkibar, dan dia terpana oleh kematian. Petir itu terlalu tebal, dan ada banyak kilat bulat yang terbang bersama dan berubah menjadi galaksi, sakral dan meledak ke tubuhnya. Dia menjerit dan berbalik dan berlari. Ini seharusnya membunuh orang-orang evolusioner dari alam yang lebih tinggi, dan itu luar biasa. Istimewa, sangat disayangkan, ini sebenarnya adalah pintu neraka Kunlun. Chu Feng sudah tahu di mana itu, dan itu benar-benar salah untuk menyalahkan keberadaan kesuraman. Dia adalah petir yang tertarik oleh medan yang mengerikan. Ketika dia pertama kali datang ke Kunlun untuk menemukan dua sapi, dia dihitung oleh Raja Pelatuk dan memperkenalkan tanah terlarang, yang menarik banyak sambaran petir dan kilat.
Tempat ini disebut Gerbang Neraka, dan iblis besar Kunlun menemukan sebuah sumur di dekat Gerbang Neraka, dengan pilar tembaga di dalamnya. Dengan menaikkan dan menurunkannya, ia dapat mengendalikan kekuatan petir. Chu Feng berlari ke sini, di dekat inti bawah tanah Gerbang Neraka, secara alami untuk diguntur. Dia sangat sial, di daerah ini, terlalu normal untuk disambar petir, hanya menangis. Meski sudah pensiun, tetapi setelah badai meletus, dia tidak bisa berhenti, dan dia tertutup. Dia terbang dan berlumuran darah. Tampaknya itu tidak bisa berhenti, sampai setelah waktu yang lama, tempat itu sunyi, Chu Feng gelap, dan dengan cepat berubah menjadi sedikit kok. Chu Feng yakin bahwa orang yang lebih tinggi darinya akan mati di bawah petir semacam ini. Kecuali jika beberapa orang jenius dapat melawan, guntur ini terlalu mengerikan. Ini untuk membunuh kehidupan orang. Baiklah. Tiba-tiba, dia memikirkan kemungkinan, ladang guntur ini ditempatkan di sini, apakah perlu untuk menyucikan kejahatan. Orang-orang kuno pasti telah menemukan gua gelap di ruang meta berikutnya, dan sulit untuk menggambarkan keanehan di dalamnya. Itu terlalu memalukan. Oleh karena itu, mereka menyegel tanah dan menerapkan bidang guntur untuk menyucikan yang aneh. Untungnya, aku belum menyentuh area inti, atau belumkah mereka hancur. Meski begitu, Chu Feng masih tidak bahagia, entah kenapa menderita guntur, terlalu mencekik. Namun, dia tidak ragu-ragu, dia hanya bisa menghibur dirinya sendiri, dan berkata, saya baru saja keluar dari api penyucian dan menggunakan guntur, yang hanya merupakan energi dari Yang, untuk membaptiskan tubuh. Nah, itu juga untuk menghilangkan sesak napas, untuk menghindari kejahatan. Chu Feng menemukan berbagai gelang antariksa di kejauhan, serta banyak harta rahasia. Dia hanya membuangnya, takut itu akan seperti perampok guntur. Di kotak batu, nyala 6 warna masih menyala, tidak ada akar yang pasif, tidak padam. Angin Chu mengungkapkan warna yang berbeda, dan ditutupi dengan kotak batu. Jadi nyala dipasang, dan mungkin berguna setelah disimpan. Kemudian, dia mendengar suara di tanah, tidak terlalu nyata, tetapi dia bisa mendengarnya dengan samar. Aneh, siapa yang merampok? Bagaimana guntur di gerbang neraka? Adegannya mengerikan. Tidak akan ada makhluk iblis yang akan dilahirkan, biarkan Tuhan menerimanya, hidup menjadi abu. Chu Feng mendengar ini, diam-diam menggertakkan giginya, seluruh keluargamu adalah monster, Laozi kembali ke langit, dan kemudian membuatmu takut menjadi sepotong besar. Namun, pada akhirnya, ia menolak dan tidak pergi keluar. Pertunjukan itu sedemikian rupa sehingga diperkirakan sekelompok orang suci harus kaget dan bahwa Ngengat telah menanganinya. Kali ini dia tidak akan pernah membiarkan dirinya jatuh ke dalam pasif, dan dia perlu merencanakan untuk itu. Ada banyak orang di tanah, berbicara tentang kejadian aneh di sini, dan kemudian berbicara tentang orang lain. Hei, apakah kamu memiliki benda iblis? Apakah lebih baik daripada cagar alam magnetik Yuan? Ia menekan semua musuh. Pasti ada iblis di tempat ini yang harus menyerah. Nasib benda langit tidak diperbolehkan, sama seperti reinkarnasi yang abadi, selama pukulan mudah, itu akan membunuh jenius dari dunia yang sama, siapa yang bertarung. Chu Feng mendengar bahwa dunia luar sedang berbicara tentang beberapa tubuh yang kuat. Dia secara kasar memahami apa yang terjadi, dan bumi menjadi tempat kesombongan yang tiada taraf. Suaka magnetis Yuan, tubuh Shen Li Jin, tubuh takdir, dan tubuh perampok semuanya telah muncul. Mereka pasti tak terkalahkan dengan kebangsaan Yaxian, dinasti Yuan Mozu, dan Tao Tao. Angin Chu berbeda, dan hati tidak tenang. Dia belajar di sini untuk waktu yang lama dan menemukan bahwa bidang Thunder sangat luar biasa, tidak bisa retak dalam waktu singkat, dan orang-orang di tanah selalu tidak bubar. Dia tidak ingin diguntur lagi, dia akan kembali dulu, kembali ke ruang dimensi lagi, dan kemudian melihat jalan lain, menandai sisi yang lain. Aku hanya melihatnya, jangan pergi sampai akhir, kata Chu Feng pada dirinya sendiri. Kemudian, dia naik ke jalan, melewati pintu yang ringan, dan langsung, seperti langit berbintang, yang mengejutkannya, ini adalah bidang transmisi luar angkasa. Kemana perginya ini? Dia memiliki beberapa kekhawatiran, baru saja kembali ke bumi, dia tidak mau membuat kecelakaan lain. Yah. Saat berikutnya, dia sedikit khawatir, karena ketika dia sampai di tempat itu adalah gurun, itu sepi di matahari terbenam, tetapi dia tampak akrab. Sama seperti gurun di bagian barat bumi. Saat berikutnya, dia mendengar suara gemerisik, dan kemudian cahaya redup biru muncul di mana-mana, dan bunga biru lainnya tumbuh dari padang pasir. Adegan ini terlalu akrab. Chu Feng yakin bahwa dia langsung keluar dari masalah dan kembali ke bumi untuk datang ke padang pasir yang telah dia kunjungi. Sebelum pergantian langit dan bumi, dia pernah pergi ke jalan sendirian dan datang ke barat untuk mengalihkan perhatiannya sendiri sebelum pergi ke pegunungan Kunlun. Dia telah berada di sini dan melihat bunga-bunga mekar di mana-mana.
Sekarang, dia telah mengalami adegan ini lagi. Serbuk sari ini. Di bawah matahari terbenam, satu tanaman dan bunga lainnya, seperti berlian biru, terus-menerus mekar, dan serbuk sari biru mengapung, berubah menjadi kabut biru dan samar, seperti mimpi. Gurun itu sepi dan lurus, dan sungai yang panjang jatuh ke matahari. Di bawah matahari terbenam, padang pasir luar biasa, dan ada rasa jarak dan kesedihan. Namun, untuk sesaat, seluruh warna biru adalah sisi lain dari bunga. Tiba-tiba, kelopak biru di padang pasir jernih, begitu menarik, sangat tidak nyata. Asap tipis naik, asap dipenuhi, semuanya berwarna biru, seperti negara misterius yang terbuka, dunia kuno dihadirkan, berlabuh di padang pasir. Chu Feng berdiri di sini, ada yang linglung, dan ketika dia melihat pemandangan itu muncul kembali, hatinya terkejut. Pada saat ini, matahari merah di cakrawala berubah menjadi biru, sangat iblis, tergantung di cakrawala, mengungkapkan cahaya biru redup, kecemerlangan biru dan bersinar. Bahkan setelah pengalaman ini, saya bisa melihat pertumbuhan tiba-tiba bunga padang pasir biru di padang pasir yang gersang. Chu Feng masih sangat terkejut. Bagaimana ini terbentuk? Hari ini tidak sama, dia sekarang memiliki tatapan, menatap dengan hati-hati. Ketika serbuk sari biru naik, di kabut, dia melihat tanah kuno, untuk terhubung dengan gurun realistis ini. Itu bukan ilusi, sisi lain sedang mekar, sebenarnya membuka sepotong tanah tua. Ada negara misterius yang telah dibaptis oleh waktu, dan muncul di kejauhan. Chu Feng tersedot ke udara, dia tidak bisa melihatnya di awal, apakah dia melewatkan sesuatu, atau menghindari bencana besar. Dia tidak dikenal. Dia tidak ingin membuat anggaran ekstra. Sebagai gantinya untuk hari kerja, dia akan memiliki keinginan yang kuat untuk mengeksplorasi. Setelah lebih dari sebulan kepahitan di ruang api penyucian, dia hanya ingin kembali sesegera mungkin dan bertemu dengan orang tua dan kerabatnya. Karena, dia takut untuk mengeksplorasi sekarang, dan mungkin tenggelam dalam di tanah kuno. Hei! Angin Chu mengungkapkan keheranan, serbuk sari tersebar, kabut biru naik, dan beberapa pemandangan dibangun dalam kehampaan, dan garis besarnya jelas. Ini adalah ponton yang menghubungkan negara kuno dengannya. Apa yang terjadi? Apakah ini membuatnya di jalan? Chu Feng tidak bergerak, berdiri diam di sini, menatap kabut biru dan sebatang tanah tua yang tertinggal di zaman kuno. Dia mencium aroma samar, apakah itu bunga di sisi lain? Tidak semua serbuk sari baik untuk tubuh manusia dan mempromosikan evolusi tubuh. Saya telah menemukan laut bunga biru yang luar biasa ini pada awalnya dan saya tidak melihat adanya pengaruh. Chu Feng mengerutkan kening, dia sangat berhati-hati, karena bunga biru di sisi lain terlalu aneh, dan waktu penampilannya membuatnya ekstra hati-hati. Chu Feng pernah menyebut bunga biru di sisi lain dengan sapi kuning. Pada saat itu, sapi kuning memiliki tampilan yang bermartabat dan mengatakan kepadanya bahwa hanya ada satu bunga di sisi lain bunga biru, dan yang lainnya semuanya adalah akar. Selain itu, dikatakan bahwa bunga pantai biru melibatkan orang kuat yang dikejutkan oleh orang dahulu, dan airnya dalam. Selanjutnya, sisi lain bunga tumbuh lebih dan lebih, serbuk sari berubah menjadi kabut biru tebal, seperti gelombang air, konsentrasinya sangat besar, tidak bisa dibuka. Pada saat ini, jembatan yang dibangun oleh kabut biru serbuk sari ini semakin nyata, bahkan dengan berbagai tanda seperti bunga, burung, ikan dan serangga, serta unggas dan peri timbul. Selain itu, dalam kehampaan, satu demi satu, bayang-bayang muncul, dan kabut biru terbentuk. Sebuah kereta kendaraan yang membawa 8 unicorn biru datang di sepanjang jembatan, seolah-olah mereka akan mengambil angin. Chu Feng menarik napas dingin, itu benar-benar jahat, apakah ini benar? Dia memiliki beberapa keraguan dalam mimpi itu. Sisi lain mekar, langit serbuk sari, kabut biru benar-benar dapat mengembangkan ini, apakah ini mengundangnya untuk masuk ke negara kuno? Chu Feng mengungkapkan keheranan, arwahnya keluar dari tubuh, melayang di jembatan di udara. Pada saat yang sama, kereta binatang itu berhenti, seolah menunggunya naik bas. Apakah jiwa dari jiwanya sendiri hilang? Dia bingung, tidak pernah pergi. Chu Feng berlari untuk mencuri metode pernapasan, roh penjaga, dan langsung mengembun dengan tubuh, didistribusikan di setiap inci daging dan darah, menyatu bersama, tidak dapat dipisahkan. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan kotak batu dan memegang kertas hitam, menunggu di sini. Itu sedikit menakutkan sekarang. Dia hampir kehilangan jiwanya dan hampir dibawa ke jembatan di udara. Jika roh ada di sini, Tuhan tahu apa yang akan terjadi. Dalam cerita rakyat, ada beberapa hantu di 9 tanah terpencil yang bertanggung jawab untuk jiwa-jiwa, dan jiwa-jiwa orang mati. Apakah Anda menemukan hal seperti itu? Chu Feng tertegun. Tidak benar, tanda vitalku kuat, bahkan jika ada makhluk-makhluk itu, ada tempat yang aneh, mengapa aku harus menahan jiwaku? Mata Chu Feng luar biasa. Kemudian,
Ia memikirkan legenda rakyat lainnya. Kekuatan di bumi kadang-kadang akan mengundang karakter terkenal dari yang untuk berpesta, yaitu, meminta mereka untuk pergi ke roh dan pergi ke pertemuan. Chu Feng menghadapi warna aneh, apakah dia menghadapi hal semacam ini? Di tanah tua misterius di mana sisi lain dari bunga itu berada, ada raksasa yang akan mengadakan perjamuan, dan mengundang dia untuk pergi sebelumnya. Dia kagum, hal semacam ini luar biasa, dan dia tahu bahwa sebelum dia mengubah dunia, dia mempercayainya, dan dia menganggapnya sebagai hantu dan zombie di atas kertas. Sekarang, dia benar-benar mengalami hal semacam ini, apakah benar-benar ada tempat yang aneh, di mana kesembilan bumi terpencil ada di dunia? Dia pergi ke reinkarnasi dan menyaksikan kota cahaya yang mati, sekarang ada dunia tanah yang aneh, yang membuatnya merasa naik turun, sangat terkejut. Tanah reinkarnasi, bumi, Del, harus menjadi tempat di Chu Feng, tetapi sekarang, ini saling berhubungan, tetapi ada juga perbedaan. Dia tidak berharap untuk keluar dari tempat ini tepat setelah reinkarnasi. Chu Fengxi, dia tampaknya benar-benar, kembali, dengan reinkarnasi, bumi, berpikir bahwa pada awalnya, dia ada di sini untuk menemui sepotong sisi lain bunga, dan kemudian pergi ke Kunlun ketika kaki gunung ke kotak batu. Sekarang terbukti bahwa satu sisi kotak batu terkait dengan reinkarnasi. Peta gunung tidak harus dikatakan. Itu terlalu misterius. Ada puluhan simbol emas di sisi kotak batu, persis sama dengan karakter di dalam reinkarnasi. Hari ini, dia keluar dari reinkarnasi dan datang ke sisi lain negeri itu. Ini seperti reinkarnasi, satu lingkaran. Saya pergi dari sini dan sekarang saya dari sana. Pada saat ini, kabut biru di udara semakin intens, dan jembatan yang dibangun dari sini mulai mengarah ke tanah tua yang misterius, dan unicorn biru di udara menjerit dan menggelengkan kepalanya. Beberapa orang bernyanyi dan menari, dan seluruh tubuh memancarkan cahaya biru. Chu Feng memiliki semangat yang kuat dan tidak membiarkan jiwa keluar. Dia tidak ingin dibawa pergi oleh orang tanpa alasan. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Namun, pada saat ini, dia terkejut, jembatan itu memiliki kekuatan magis yang membuatnya tertarik untuk mengosongkan. Kali ini, bukan roh yang pergi, tetapi dagingnya dikosongkan dan mendarat di jembatan kabut biru. Daging memasuki bumi. Dalam legenda, ini adalah perwujudan dari pengudusan daging, atau diri yang kuat, roh dan daging dan darah tidak dapat dipisahkan, dan tidak ada rasa takut akan erosi pemerintah. Anda bisa masuk. Hei! Chu Feng menjerit, dia baru saja melarikan diri dari tanah api penyucian, jauh dari reinkarnasi, dan sekarang dia harus pergi ke tempat yang diduga berada di bumi, yang membuatnya membungkuk, tegang dan siap untuk melarikan diri. Teman-teman kecil, karena mereka ada di sini, mengapa tidak datang ke perjamuan? Asap biru itu menyerbu, dan sebuah suara datang darinya, membuat jantungnya berayun pelan, lalu dia mendapati dirinya duduk di kereta kuda biru. Daging dan darahnya, dapatkah benar-benar duduk di atasnya? Dia tidak terpana oleh guntur di gerbang neraka. Sekarang dia masih menderita rasa sakit. Dia memiliki beberapa tanda hitam di tubuhnya. Sekarang dia dekat dengan tanah tua yang misterius, dia merasa tubuhnya terluka, seperti dipotong oleh pisau. Orang yang masih hidup di yang tidak dapat memasuki pemerintahan ini adalah konsensus, tetapi sekarang tubuhnya berada di tempat yang sama, sehingga Chu Feng merasa sangat salah. Ini sering dipraktikkan, dan kemudian saya dapat mengatakan bahwa saya dapat dikuduskan dalam daging, mengandalkan daging dan darah untuk muncul di bumi, seperti berjalan di bawah sinar matahari. Suara itu datang lagi. Pada akhirnya, Chu Feng jatuh dari jembatan dan memasuki negara misterius. Ini seperti dunia lain, tanah hitam, dan mati lemas. Di tengah jalan, banyak orang datang ke jamuan makan, seperti sekelompok semut memegang futon, duduk di atas seorang lelaki tak berperasaan yang kedinginan dan hantu. Selain itu, dahak naga menelan kabut, rupanya roh, dan itu adalah kabut biru yang datang ke bumi. Ada juga Buddha batu dengan telapak tangan tinggi, yang berdarah dan berjalan menuju bumi. Roh-roh ini memiliki bentuk yang berbeda dan sangat berbeda, mereka semua harus mati selama bertahun-tahun, tetapi mereka masih memiliki semangat untuk mati. Chu Feng mempertahankan daging, dan hanya berdiri keluar, mengikuti sejumlah besar makhluk khusus ke kedalaman tanah tua yang misterius ini. Kemudian ia melihat bunga besar di sisi lain, yang berwarna biru dan berakar di sana, seperti pohon yang menjulang tinggi. Dalam pandangannya, ini harus menjadi ibu dari bunga biru, dan tubuh aslinya ada di sini. Di bawah pohon bunga biru di sisi lain, ada seseorang yang duduk di piring, berjongkok, seperti sekelompok cahaya biru, berbeda dari yang lain, adalah pemilik tempat ini. Perjamuan juga telah dimulai, dan makhluk-makhluk ini telah mengganti kacamatanya, pembicaraannya hangat, dan minatnya sangat tinggi. Namun, Chu Feng tidak dapat mengerti sepatah kata pun, karena para tersangka ini semuanya hantu di dunia bawah, dan mereka sama sekali berbeda dari bahasa universal.
Yang paling mengejutkannya adalah kedua belah pihak memiliki fluktuasi mental yang tidak konsisten dan tidak dapat menguraikannya. Chu Feng tercengang, duduk begitu bodoh, di bumi, tubuh semakin tidak nyaman. Untungnya, pemilik tempat ini, di bawah pohon bunga biru, dia berbicara dan berbicara dengan Chu Feng. Ketika langit dan bumi berubah, aku merasa akrab dan sangat skeptis sejak pertama kali melihat Xiao You. Apakah orang itu kembali dan bermanifestasi di dunia? Untungnya, suara dan fluktuasi spiritual orang ini dapat ditangkap oleh Chu Feng, masih lingua franca dari alam semesta ini. Kamu, apa maksudmu? Apakah seseorang reinkarnasi? Apakah kamu pikir akulah yang kamu katakan? Tidak, kamu bukan orang itu. Di bawah pohon bunga, orang-orang dalam cahaya menghela nafas dan berkata, bagaimana mungkin ada reinkarnasi nyata di dunia ini? Ketika Chu Feng mendengar ini, dia terkejut. Jika tidak ada reinkarnasi, tidak ada bumi, apa yang terlihat di depannya, apa cakram penggilingan batu yang dia lihat di kota cahaya yang mati, bagaimana seharusnya sirkuit roda dijelaskan. Bahkan, ia secara pribadi telah mengukir beberapa jiwa super untuk menyaksikan reinkarnasi mereka. Di dunia ini, kita hanya berbicara tentang evolusi. Dalam arti yang ketat, tidak ada reinkarnasi. Beberapa hanya transisi peringkat kehidupan dan perubahan bentuk kehidupan. Adapun apa yang telah Anda lihat dan alami, saya mungkin bisa menebak bahwa itu hebat. Evolusi disebabkan oleh cara di luar pemahaman dunia. Misalnya, jika Anda menyembahnya, memberinya penghargaan, dan mencapai pertukaran yang setara, ia akan melindungi Anda dari nirwana kehidupan dan memulai perjalanan baru. Setelah Chu Feng mendengar ini, ada ledakan masalah. Dia berpikir untuk waktu yang lama, masih terasa, dan telur. Karena banyak hal yang tidak dijelaskan sama sekali, dan tidak dikatakan. Chu Feng mencoba mencari tahu momen itu, memikirkan ban lumpur di ujung sirkuit bundar, menikmati persembahan langka, apakah itu orang evolusi yang hebat di masa lalu. Kamu belum mencapai level tertentu, kembali saja dan mengerti, beberapa hal mungkin terlihat lebih menyeluruh. Sisi lain berkata, sosok itu berkata. Kemudian, dia memberitahu Chu Feng bahwa alam semesta ini memiliki masalah, dan bahwa ada reinkarnasi dari luar negeri. Setelah itu, semua daerah akan gelisah. Karena, orang-orang di alam semesta lain akhirnya menemukan kehancuran alam semesta ini. Apa? Reruntuhan alam semesta? Teriak Chu Feng. Wajah Chu Feng telah berubah dan berubah. Berita ini sedikit mengejutkan. Ini mengejutkan pikirannya. Menurut keberadaan misterius ini, alam semesta saat ini hanyalah kehancuran. Apakah alam semesta yang hancur dalam kekacauan? Selain itu, apa bentuk lain yang ada di alam semesta? Ada banyak keraguan di hati Chu Feng. Ada banyak pikiran. Pernyataan pria kuat yang misterius itu membuat orang memiliki banyak pikiran. Alam semesta kuno yang hancur dalam kekacauan, meskipun pecah, memiliki bentuk dan garis besar alam semesta dan keteraturan, tetapi di sini adalah reruntuhannya. Karakter misterius mengomentari langit berbintang ini. Menurut maknanya, kebenarannya sedikit menakjubkan. Dan siapa dia? Bagaimana saya bisa mengetahui rahasia ini? Chu Feng tidak bisa membantu tetapi membuka mulutnya dan langsung menanyakan beberapa pertanyaan, seperti identitas. Aku sangat biasa, hanya sekuntum bunga di depan bumi. Cukup jujur, dan tidak penting. Chu Feng malu, itu adalah sisi lain dari bunga, begitu kuat, tetapi juga mengatakan bahwa itu sederhana, itu terlalu menonjolkan diri. Reinkarnasi orang-orang kosmos lainnya datang ke langit berbintang ini, apa rencanamu? Tanya Chu Feng. Saya kira, itu seharusnya menjadi masalah ketika transisi tingkat kehidupan direalisasikan. Beberapa orang berada di alam semesta kita. Nah, Anda juga dapat memahaminya sebagai reinkarnasi, melemparkan alam semesta yang salah, tetapi menurut saya, ini hanyalah salah satu bentuk kehidupan. Jenis perubahan. Yang lebih kuat dari sisi lain dari bunga itu sekali lagi mengacu pada reinkarnasi. Memperbaiki proses ini sebenarnya adalah perjalanan jejak kehidupan, perubahan bentuk. Chu Feng tidak bisa berkata apa-apa, dan jika Anda benar-benar ingin mengajukan pertanyaan, itu mungkin akan seperti perselisihan akademis. Sosok dalam kelompok cahaya lagi berkata, dalam pandangan beberapa makhluk kosmik, alam semesta kita, reruntuhan ini atau mungkin semua makhluk adalah hantu, apakah Anda setuju? Chu Feng dalam keadaan linglung, ini adalah hantu dan alam semesta yang arogan, orang-orang di sini dianggap spiritual. Yah, mereka penuh dengan darah, yang, dan orang-orang hidup dalam orang sungguhan, dan langit berbintang ini dihancurkan, itu adalah reruntuhan, roh-roh mati dikerumuni, dan yin canggung. Ketika Chu Feng mendengar wacana semacam ini, itu adalah kehilangan Tuhan. Bagaimana bisa didengar bahwa ada beberapa kebenaran, apakah dunia ini adalah hantu, tetapi mereka tidak mengetahuinya. Ini membuatnya merasa tidak wajar, dan ada rasa dingin di bagian terdalam hatinya. Terutama ketika dia mendengar teori kehancurannya,
seluruh alam semesta hancur, dan semua terkubur. Ini semakin dalam pikiran, semakin mengerikan, dan itu masuk akal. Chu Feng tinggal, seluruh alam semesta adalah roh mati, ini merongrong pandangan dunianya, dampaknya terlalu kuat. Sisi lain dari jalan bunga, menurut pendapat Anda, yang Anda sangat kuat, darah mendidih, dan saya di bumi, yin terselubung, jadi saya adalah hantu, Anda adalah manusia, itu sangat sederhana. Demikian pula, orang lain di alam semesta juga seperti ini. Lihat dirimu. Chu Feng ingin tertawa, tetapi dia merasa bahwa bagian paling rahasia dari hatinya adalah dingin. Suasana hatinya cukup rumit. Apa yang dia dengar hari ini menumbangkan banyak pengetahuannya. Karena ini adalah reruntuhan, itu adalah seram, bumi suci di mata kosmos lain, apa yang bisa dilakukan orang-orang di sini? Tanya Chu Feng. Secara umum, mereka tidak akan datang. Aku berkata, itu mungkin kecelakaan, tetapi kedatangan orang-orang itu pasti akan berdampak pada tempat ini. Pada saat yang sama, ia mengerutkan kening, berkata, alam semesta yang agung di luar, yaitu, matahari, yang mungkin disebut dunia manusia, mungkin berantakan, sehingga seseorang akan bereinkarnasi di alam semesta ini. Pendahulu, tidakkah kamu begitu menakutkan? Chu Feng terdiam, apakah ini benar-benar kualitatif? Inilah dunia bawah, bumi, dan alam semesta terluar adalah matahari, apakah dunia? Yang benar seringkali kejam. Kemudian dia menambahkan, tentu saja, ini relatif, Anda merasa bahwa Anda bukan hantu. Chu Feng tidak memiliki temperamen, bahkan jika dia adalah hantu, dia pasti keras kepala, hidupnya terlalu gelap. Alam semesta di luar domain, orang di dunia, yang terlalu kuat, bagi makhluk di sini, ia dapat terbakar seperti api. Chu Feng dengan cepat menyela, berkata, oh, saya tahu, Anda tidak mengatakan pendahulunya, kita semua adalah alam semesta, semua mati, apakah roh-roh mati, ini akhirnya dilakukan. Semakin banyak, kepercayaan diri untuk melawan seluruh langit berbintang. Bianhua tersenyum dan berkata, ya, saya memotivasi Anda. Ketika Anda cukup kuat, Anda akan pergi ke dunia dan menjadi manusia, bukan hantu. Chu Feng benar-benar tidak tahu bahwa dia baik, ekspresi wajahnya kaku dan dia tampak seperti rambut kayu. Katakan begitu banyak, apa yang kamu ingin aku lakukan dengan para pendahulumu? Jika kamu ingin masuk ke bumi, kamu dapat mengatakan bahwa seluruh alam semesta adalah tempat di mana roh mati tetap. Apa tempat yang lebih berdosa tempat leluhurmu tinggal? Petik 2. Sisi lain dari bunga itu berkata, aku mencarimu. Hanya bicara, aku tidak menikahimu, melihat kamu sedikit seperti seseorang, hanya mundur selangkah. Kamu bisa secara langsung dan jujur. Chu Feng belum melihat kehadiran seperti itu, dan dia bisa memberitahunya dengan jelas setelah mengambil langkah. Ukuran bumi tempat saya tinggal sangat kecil. Itu lebih berat daripada Anda. Anda dapat melihat bahwa alam semesta ini berbeda dari sebidang tanah kecil saya di mata orang-orang. Ini adalah dunia yang mati, dan semuanya membara. Kita semua itu semua hantu. Aku bukan hantu. Chu Feng mengoreksi. Kemudian dia bertanya lagi, apa yang ingin Anda lakukan ketika Anda membawa saya ke bumi? Tidak ada, hanya ingin membuat hubungan yang baik, hanya berbicara, tunggu sehari, kamu pergi ke dunia, setelah menjadi seseorang, bantu aku melakukan sesuatu. Chu Feng benar-benar tidak suka mendengarkan, berkata, bagaimana aku mendengarkan dengan canggung, semakin aku berkata, semakin aku merasa, aku sepertinya dilahirkan di dunia bawah, kita semua hantu, terlalu jelek. Sisi lain dari bunga itu, berkata, hei, yaitu, sekelompok orang di bumi, yaitu melihat kita seperti ini, walaupun tidak mendengarkan, tetapi mungkin itu kebenaran. Chu Feng menghancurkan pelipisnya dan berkata, lupakan saja, aku tidak akan membicarakannya denganmu. Nah, katakanlah apa-apa. Kau biarkan aku pergi ke pergi ke dunia manusia, ini harus dihancurkan, ini adalah peristiwa besar. Aku tidak berharap kamu menjadi sesuatu, hanya langkah demi langkah. Hei, aku biasa mengaturnya dengan serius, begitu banyak tangan yang bagus, dan hasilnya adalah catur yang mati. Orang-orang itu sudah mati. Kamu tidak perlu khawatir, tidak ada kesepakatan antara kamu dan aku, tentu saja. Aku tidak akan bekerja keras untukmu. Chu Feng mendengar kata-kata itu, hati bergerak, dan tiba-tiba tersenyum, para pendahulu, Anda mencari saya ke bumi, ini merugikan tubuh saya, apakah perlu memberi saya nasihat, membawa beberapa keturunan? Kamu tidak harus mengandalkan hal-hal ini. Kamu menebak bahwa metode bernafas pada tubuhmu tidak diperbolehkan. Sangat mungkin untuk digunakan di bawah sinar matahari. Itu bahkan dapat mereproduksi fitur aslinya. Aku tidak punya hal lain untuk diberikan kepadamu. Selain itu, aku tidak bisa melindungi diriku. Biarkan saya membantu Anda, maka jangan berpikir tentang hal itu. Tidak buruk bagi saya untuk bertahan hidup di tengah-tengah bumi. Jika saya pergi dari sini, itu akan hilang.
Jantung Chu Feng bergetar dan memasuki dinasti yang juga merupakan dunia manusia. Penggunaan metode pernapasan akan sangat bermanfaat. Apakah mungkin untuk memiliki wajah sejati lain? Ini membuat hatinya bergelombang. Pada titik ini, dia benar-benar agak skeptis. Apakah itu benar-benar hantu, suatu hari akan pergi ke matahari dan menjadi orang yang nyata? Benar, para pendahulu, kamu harus tahu api penyucian. Apakah kamu pernah ke kota mati? Bagaimana situasinya? Ada akhir reinkarnasi, jurang gelap di sisi lain, ada donor ban tanah, sepertinya memberi orang pintu belakang, tempat berteduh orang yang mempersembahkan kurban pergi ke reinkarnasi dengan ingatannya. Apakah ini sangat besar? Apakah masih hidup? Benar, para senior memberitahu saya rincian reinkarnasi. Chu Feng berturut-turut mengajukan pertanyaan, yang semuanya terkait dengan rahasia utama dunia ini, sehingga pantai-pantai lainnya menghisap udara. Apakah kamu pernah ke tempat-tempat itu? Pergi ke akhir siklus, kamu menyeberangi jurang dan melihat ban lumpur. Saya juga telah merampoknya dari bisnis. Chu Feng. Di seberang, duduk dalam kelompok cahaya, licik, hampir jatuh, tampaknya takut. Apa yang sudah kamu lakukan? Dia bertanya dengan cemas. Tidak ada, saya mengenali sekelompok kerabat, semuanya adalah kakak perempuan saya. Chu Feng hanya menyebutkan beberapa kata dan mengatakan kepadanya bahwa ia telah menandai banyak jiwa super dan mengukir kata-kata itu. Aku pergi. Bunga-bunga pantai lainnya tidak tenang, hampir bersumpah, ini benar-benar catur istimewa, ini adalah kalajengking besar.